dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 14014222225. Di sini saya akan memenuhi penugasan UTS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zain El Mubarak, MAG, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan menjawab soalan pertama. Dari video ini mengajarkan kita bahwa mungkin dengan berbagi dan memberi kita tidak akan menjadi terkenal atau kaya raya. Namun dengan menolong orang lain kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga cinta dari orang lain. Selain berbagi, dalam video tersebut juga terdapat beberapa nilai-nilai toleransi yang dimana kita walaupun berbeda agama selalu saling menghormati dan juga menghargai. Seperti yang kita ketahui, ijtihad adalah bagian penting dalam hukum Islam. Melalui proses ijtihad ini bertujuan untuk terciptanya solusi pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi, ijtihad bisa diartikan sebagai konsep yang bisa memperkuatkan Al-Quran dan juga hadis. Apakah ijtihad sampai saat ini masih perlu dilakukan? Jawabannya iya, karena Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber utama dalam penggalian hukum Islam. Karena kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Selanjutnya soalan yang ketiga. Menurut saya, nafsu tergantung kegunaan. Misalnya, kalau untuk nafsu kebaikan harus ditingkatkan agar lebih baik lagi. Seperti nafsu ingin belajar, biar bisa menjadi lebih pintar. Sedangkan nafsu ke arah yang lebih buruk seharusnya dikurangkan. Bahkan kalau dihilangkan, karena di zaman sekarang kurangnya pikiran-pikiran manusia sehingga mereka hanya pikir duniawi sahaja. Pertanyaan keempat, lebih afdol mana, poligami atau monogami? Menurut saya, yang lebih afdol adalah monogami, karena bisa dilihat dari ayat di atas, poligami menceritakan tidak adanya seorang suami dalam mempunyai istri yang lebih dari satu. Sedangkan bisa kita lihat dari kisah Rasulullah SAW, beliau hanya setia kepada Siti Khadijah, yaitu istri pertamanya, sampai istrinya meninggal dunia. Setelah Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikahi seorang wanita, dan disitulah Rasulullah mulai poligami. Akan tetapi, poligami Rasulullah untuk kebaikan, seperti halnya untuk membantu. Beda dengan poligami di zaman sekarang. Poligami di zaman sekarang lebih ke untuk menambahkan nafsu sahaja. Oleh sebab itu, menurut saya lebih afdol monogami, karena monogami hanya memiliki satu istri dan mampu bersikap adil. Jawaban terakhir, salah satu contoh taat kepada orang tua ialah menuruti perintah yang diberikannya. Namun, jika orang tua memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan, sikap yang tepat adalah menolaknya dengan sopan dan yang paling penting tidak meninggikan suara ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kedepannya. Wassalamualaikum